Pemirsa, ada seorang pria di desa Oikoda Balaeka, Kabupaten Nia, Sumatera Selatan, Sumatera Utara maksud kami, yang tewas ditembak oleh keponakannya sendiri. Korban pertama kali ditemukan oleh istrinya di halaman rumah dalam keadaan bersimbah darah karena luka tembak. Menurut keterangan saksi, korban dan pelaku sempat cekcok akibat seutas tali listrik yang melintas di depan rumah pelaku. Sementara itu polisi masih menyelidiki apa motif penembakan yang dilakukan pelaku hingga menewaskan korban. Pelaku bersama keluarganya kini masih diburu polisi karena melarikan diri usai penembakan. Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Timur berhasil membekuk tersangka pembunuhan kurir pengantar barang di Desa Kampung Jalan, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Korban bus Tamam diduga dibunuh karena pelaku ingin menguasai uang paket COD milik korban. Padahal pelaku ini merupakan teman di tempat korban bekerja. Pelaku mengaku terlilit hutang paket COD pelanggan kepada perusahaan pengantar paket tersebut dan hal itu diduga terjadi karena pelaku ini telah memakai uang COD untuk bermain judi online. Modusnya pelaku berpura-pura kerusakan kendaraannya sehingga meminta bantuan korban untuk mendorongnya. Usai melakukan aksinya, RA membuang pisau yang digunakan ke sungai di kawasan Kecamatan Paurelak untuk menghilangkan jejak. Tidak hanya itu, uang hasil COD milik korban sebesar Rp3,5 juta juga langsung disetorkan pelaku ke rekening pribadinya. Baik, kita akan mendalami kasus ini dengan Kapolres Aceh Timur. Sudah bergabung bersama kami AKBP Irwan Kurniadi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Reza dan Mbak Rati. Ya, Pak Kapolres, tadi kita juga sudah menginformasikan terkait motif yang kabarnya karena ingin memiliki uang paket COD dari korban begitu ya Pak. Kronologi kejadiannya seperti apa dan apakah memang ini sudah direncanakan oleh pelaku atau bagaimana? Baik, dapat kami jelaskan. Jadi pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 sekira pukul 22.07 WIB telah ditemukan sosok mayat dengan identitas Bustaman bertempat di Dusun Dulhok, Desa Gampung Jalan, Kecamatan Didiraya, Kabupaten Aceh Timur. Memperoleh informasi adanya temuan mayat, Kasat Reskrim Polres Aceh Timur langsung menuju ke lokasi bersama tim Inafis dan melakukan serangkaian tindakan kepolisian, diantaranya mengamankan TKP, memasang garis polisi, dan melakukan olah TKP. Disebutkan dari hasil identifikasi oleh tim Inafis Satreskrim Polres Aceh Timur, ditemukan korban dalam keadaan tak bernyawa dan bersimbah darah. Terdapat sejumlah luka pada tubuh korban yang diduga akibat benda tajam. Di samping itu, petugas juga mengamankan 1 unit sepeda motor Honda Vario nomor polisi BL 6062 UW milik korban yang berada di tidak jauh pada lokasi ditemukannya korban. Setelah dievakuasi ke Rumah Sakit Zubir Mahmud, korban kemudian dibawa ke RSUD Kota Langsa guna dilakukan otopsi. Baik, dari hasil pengembangan dan juga informasi bagaimana hubungan antara pelaku dan juga korban. Apakah mereka memang dekat? Karena tadi dikatakan bahwa modusnya adalah pelaku meminta tolong dengan modus bahwa motornya rusak begitu Pak? Jadi hasil pemeriksaan kami, pendalaman kami, jadi kedua orang ini ya, korban maupun tersangka memang berteman. Mereka bersama-sama bekerja di satu tempat pengiriman jasa barang di Aceh Timur ini. Pak Kapolres, berarti barang-barang yang digunakan pelaku untuk melukai korban ini memang sudah dipersiapkan ya Pak ya? Dan Betul kalau sekali, sudah kita boleh dipersiapkan. juga mengetahui latar belakang dari pelaku ini, apakah ada jejak kriminal atau pernah menjadi residivis? Sampai dengan saat ini pendalaman kami terhadap tersangka belum ditemukan. Si tersangka ini pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, Mbak.
Baik, Pak Kapolres, kembali kita bahas mengenai kedekatan antara kedua pelaku dan juga tersangka. Seberapa dekat mereka dan dari mana pelaku ini mengetahui bahwa korban membawa uang dengan sejumlah 3,5 juta rupiah tadi? Apakah memang hanya tahu saja? Karena kalau dikatakan kan memang ini sudah terencana begitu, Pak. Jadi dapat diketahui bersama untuk korban dan tersangka ini memang sering bekerja bersama-sama pada saat pengantaran paket, di mana biasanya penyetoran dari hasil COD itu maksimal di pukul 12 malam ya. Si tersangka ini mengetahui rekannya itu akan menyetorkan hasil COD ya ke pengantaran paket tersebut. Si tersangka mengetahui si korban belum menyetorkan duit hasil COD itu, sehingga tersangka terpikir untuk mencegat si korban dengan cara modusnya yaitu berpura-pura kendaraannya mogok, sehingga dimintain tolong kepada korban untuk mendorongnya ke suatu tempat yang ditemukan korban tersebut yang meninggal dunia. Baik, apakah juga sudah didalami? Tadi kan dikatakan bahwa tersangka ini memang sudah tahu karena korban akan menyetorkan uang COD kepada pihak apa ya sebutannya Kantor ya? kantor ya. Nah Kantor, ini ya. kalau dari sisi pelaku sendiri, Pak, sebenarnya ia membutuhkan uang ini untuk apa? Memang untuk bayar utang kah? Untuk tadi dikatakan juga ada judi online di situ? Jadi dari pendalaman kami, si pelaku atau tersangka ini dia sudah memiliki hutang di mana-mana. Akan tetapi hutang itu, pengakuan pelaku, dia berhutang kepada keluarganya. Ya. Saat itu hari kejadian, si pelaku bermain judi online sehingga terpakailah duit hasil COD orang, ya. Sehingga si pelaku pusing untuk memikirkan bagaimana cara untuk membayar setoran COD itu, karena terpakai bermain judi online kurang lebih 3 juta rupiah seperti itu. Baik. Baik, terima kasih Pak Kapolres Aceh Timur AKBP Irwan Kurniadi sudah memberikan penjelasan terhadap kasus ini Ya, kepada kami. ya, ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mas. Baik, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan informasi dan juga perbincangan mengutip dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang diduga ada makar di balik aksi unjuk rasa, dan juga Presiden tidak akan mundur dan akan terus melawan para mafia yang diduga menjadi dalang dari aksi unjuk rasa kemarin. Kita akan hadirkan informasi dan juga perbincangan selengkapnya saat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.